Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Al-Kusyairi. Saya dari kelas C dengan NIM H01235008. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mind mapping pendidikan yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kurikulum merdeka, dan deep learning. Ketiga konsep ini saling berkaitan dan menjadi dasar penting dalam dunia pendidikan modern saat ini. Mind mapping ini membantu kita memahami bagaimana sistem pendidikan berkembang dari yang bersifat umum menuju pembelajaran yang lebih fleksibel dan mendalam. Nah, kemudian kita melangkah ke pembahasan pertama, yaitu kurikulum. Kurikulum merupakan suatu rencana pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam proses belajar mengajar. Kurikulum tidak hanya berisi materi pembelajaran, tetapi juga mencakup tujuan, metode, serta evaluasi pembelajar. Nah, pengertian kurikulum itu sendiri. Kurikulum dapat diartikan sebagai panduan atau acuan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara sistematis dan terarah. Kemudian jenis-jenis kurikulum. Dalam pendidikan dapat beberapa jenis kurikulum, yaitu kurikulum nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian kurikulum sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Kemudian kurikulum tersembunyi, yaitu nilai-nilai yang diperoleh siswa secara tidak langsung. Komponen kurikulum memiliki beberapa komponen yang yaitu tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua materi pembelajaran, yang ketiga metode atau strategi pembelajaran, dan evaluasi atau penilaian. Nah, keempat komponen ini saling berkaitan dan harus dirancang dengan baik agar pembelajaran berjalan secara efektif. Kemudian tujuan kurikulum. Nah, tujuan utama kurikulum adalah mengembangkan potensi siswa, kemudian membentuk karakter dan keterampilan, kemudian meningkatkan kreativitas dan kemampuan berpikir. Kemudian kita melangkah ke fungsi kurikulum. Kurikulum juga memiliki beberapa fungsi penting, seperti sebagai panduan bagi guru dalam mengajar, kemudian sebagai standar pencapaian siswa, kemudian yang ketiga sebagai arah dalam mencapai tujuan pendidikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah fondasi utama dalam sistem pendidikan. Kemudian kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya yang dirancang untuk memberikan kebebasan belajar kepada siswa dan guru. Pengertian kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang berfokus pada kebutuhan siswa, minat, dan bakat mereka, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan menyenangkan. Nah, ciri-ciri kurikulum merdeka. Beberapa ciri utama dari kurikulum merdeka yaitu fleksibel dan dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian berpusat pada siswa, fokus pada pengembangan kompetensi, serta menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya menerima materi, tetapi juga aktif dalam proses pembelajaran. Nah, komponen utamanya yaitu dalam kurikulum merdeka
terdapat beberapa komponen utama, yaitu CP atau capaian pembelajaran, kemudian ATP atau alur tujuan pembelajaran, kemudian yang ketiga yaitu modul ajar. Komponen ini membantu guru dalam merancang pembelajaran yang lebih terstruktur, namun tetap fleksibel. Nah, kemudian kita melangkah ke manfaat kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka memberikan banyak manfaat seperti meningkatkan kreativitas siswa, membantu siswa belajar sesuai minat, kemudian menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dengan demikian, kurikulum merdeka menjadi solusi dalam menghadapi tantangan pendidikan di era modern seperti saat ini. Kemudian kita melangkah ke pembahasan ketiga, yaitu deep learning. Deep learning dalam konteks pendidikan. Deep learning di sini bukan tentang teknologi, tetapi tentang pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman mendalam. Nah, pengertian deep learning itu sendiri, deep learning adalah pendekatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk memahami konsep secara mendalam, bukan sekedar menghafal tentunya. Nah, ciri-ciri deep learning itu, ciri-ciri pembelajaran deep learning antara lain yaitu berpikir kritis, kemudian analisis mendalam, yang kemudian menghubungkan berbagai konsep, dan mampu memecahkan masalah. Nah, pendekatan ini membuat siswa lebih aktif terlibat dalam pembelajaran. Nah, kemudian kita melangkah ke tujuan deep learning. Tujuan dari deep learning adalah meningkatkan pemahaman konsep, kemudian menciptakan pembelajaran yang bermakna, dan mengembangkan keterampilan abad 21 seperti critical thinking dan problem solving. Nah, contoh penerapannya, beberapa contoh penerapan deep learning yaitu diskusi kelompok yang mendalam, kemudian project basic learning, dan studi kasus. Melalui metode ini, siswa belajar dengan cara yang lebih aktif dan kontekstual. Nah, kemudian kita melangkah di keterkaitan ketiga konsep. Jika kita lihat secara keseluruhan, ketiga konsep ini saling berhubungan. Kurikulum menjadi dasar dalam pendidikan, dan kurikulum merdeka merupakan pengembangan yang lebih fleksibel. Nah, deep learning itu sendiri adalah pendekatan untuk memperdalam proses pembelajaran. Ketiga bekerja bersama untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih efektif, modern, dan berpusat pada siswa. Nah, kemudian penutupnya mungkin sebagai kesimpulan, mind mapping ini menunjukkan bahwa pendidikan itu terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman. Kurikulum merdeka dan deep learning merupakan tiga komponen yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan dalam menciptakan proses pendidikan efektif dan bermakna. Kurikulum menjadi dasar utama yang berfokus sebagai pedoman dalam menentukan arah, tujuan, isi materi, serta proses pembelajaran yang harus dilaksanakan di sekolah. Dari kurikulum inilah seluruh kegiatan belajar mengajar dirancang agar berjalan secara sistematis dan terarah. Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik yang semakin kompleks, kurikulum kemudian dikembangkan menjadi kurikulum merdeka, yaitu sebuah inovasi yang memberikan kebebasan lebih kepada siswa untuk belajar sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.
Dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru, melainkan berfokus kepada siswa, sehingga mereka lebih aktif, kreatif, dan mandiri dalam proses belajar. Namun, agar kurikulum Merdeka dapat berjalan secara optimal, diperlukan pendekatan pembelajaran yang tepat, yaitu deep learning atau pembelajaran mendalam. Pendekatan ini menekankan bahwa siswa tidak hanya sekedar menghafal materi, tetapi benar-benar memahami konsep secara mendalam, mampu berpikir kritis, menganalisis informasi, serta mengaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Dengan adanya deep learning, proses pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa terlibat secara aktif dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Nah, dengan demikian, keterkaitan antara ketiganya dapat dilihat sebagai kesatuan yang utuh, di mana kurikulum menjadi fondasi, kurikulum Merdeka menjadi bentuk pengembangan yang lebih fleksibel dan relevan, serta deep learning menjadi strategi utama dalam pelaksanaan pembelajaran ketiga. Ketiganya bekerja secara sinergis untuk menciptakan pengalaman yang belajar tidak hanya berfokus pada hasil akademik, tetapi juga pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi, kreativitas, serta karakter siswa sehingga mampu mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di masa depan. Terima kasih. Saya Rifki Al-Kusyairi, saya pamit undur diri.